Iya, mudah-mudahan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil usuli safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil usuli maqasidana ila hadratin nabiyina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa turratihil kiram. Bismillah sadatina wa mawalina wa imatina Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in sunnah. Jami'un minal anbiya'il mursalin wa syuhada wa salihin wa qurratu husain wa zunukul muqarrabin wa ususun uliya sibaqara jannah qadas rasulil musyahina wa jami' mali bi kutub ladina talamna wa fatima antan fana nuklana wa lidika wa linasi ajmain wa ususun mali bihadal kitab asy muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi sama Syekh Jaunuddin bin Ali bin Ahmad Asif al-Qursyid al-Malibari semajami abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa jami'i man intama ilana wa jami'il muslimin muslimat wa mu'minina wa minati masyarikil ardi la maghribiha fi bari wa bari wa min yamin lasimah qafil laqabina makan khususan ila ruh almarhum Bapak Syariati bin Hajjati almarhum Abu Suhaim binti Wijaya almarhum Buya Salah bin Tayyib almarhum Umi Tursina binti Tayyib Bapak Sabur almarhum Mbah Karjokiti bin Fulan almarhumah Mbah Katinah binti Fulan almarhumah Mbah Muh binti Fulan almarhum Al-Fiki bin Suhada almarhumah Siti Khadijah binti M. Saleh almarhumah Darmawanti bin Fulan almarhumah Mbah Suhiji binti Fulan almarhum Sumarno bin Fulan almarhumah Nenek Omot binti Fulan almarhum Aki Anum bin Fulan almarhumah Mbah Siti binti Fulan almarhum Mbah Tukinah binti Fulan Allahumma filhum warhamhum wa'afi wa'afan wajil ismam Allahumma jal kuburuhum rawdatul jannah la tajal kuburuhum hufrat minar wa antaj'ala ali Bapak Jailani wa ali Ibu Endang Dwi Winarti fika nafika amanika yadi wa kajiwari min kulli syaitin wali wa jabar wa min syarri inna kulli syaitan al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Jailani beserta keluarga, senantiasa kesehatan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bapak Syukron beserta jajaran,
penasehat, dan seluruh hadirin jamaah taklim malam Senin Majelis Taklim Nurul Fatah. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam kegiatan ini. Nabi sabdakan, ahabul a'mal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi adalah yang rutin walaupun sedikit. Bisa jadi yang dimaksud sedikit itu adalah sedikit orangnya ataupun sedikit waktunya. Ngajinya sebentar. Ya, ngajinya sebentar. Kalau lama-lama pegel. Iya. Kalau nonton bola kan nggak pegel, main catur nggak pegel. Iya, iya. Iya, iya. Kadang-kadang ya. Iya. Alhamdulillah di waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan dalam kegiatan taklim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Allah berikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada hariba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu jalan syafaat yang akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini ajaran Rasul, sunnah Rasul yang kita pelihara, yang kita jaga, yang kita lestarikan. Di saat hiruk pikuk akhir zaman modern yang luar biasa ini. Ya. Islam datang terasing dan akan kembali terasing. Tubalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang terasing. Orang itu udah nggak pada doyan ngaji, Pak. Mayoritas orang Islam, tapi udah nggak doyan ngaji. Ya tuh ngaji mah susah. Sholat. Orang Islam udah banyak yang nggak mau apa? Sholat. Nauzubillah. Alhamdulillah kita sholatnya dapat kita jaga. Taklim untuk menjaga mutu ibadah kita jaga. Ya. Kenapa? Kalau sholat dan taklim udah kita jaga, insya Allah amaliyah yang lain akan terpelihara. Amin ya rabbal alamin. Makanya jadwal taklim kalau nggak ada acara yang genting amat, yang darurat amat, gas baca doa singkat, Allahumma paksain ya. Udah ada kunjungan, ada urusan, ngaji sebentar kan nggak lama ya, nanti setelah ngaji itu bisa dikerjakan gitu. Atau nggak bisa malam ini, janjian bisa besok, karena nilai ibadah yang dapat kita kerjakan malam ini walaupun dapat dikerjakan pada waktu yang lain, nanti pas jadwal malam ini akan nol, ketinggalan. Nah itu jangan sampai kita jaga, karena kalau kita sudah istiqomah Pak, pokoknya ketika kita ada jadwal taklim, ketika kita sehat, nggak ada halangan, selalu hadir aja pokoknya dia. Ya. Nanti suatu ketika ada halangan, apakah sakit, apakah hajatan, nah yang rutin itu akan Allah kasih pahalanya sampai halangannya hilang. Sebulan nggak ngaji karena sakit, datang lagi waktu pengajian masih sakit,
masih dapat pahalanya. Datang lagi jadwal pengajian, udah sembuh tapi nggak ngaji, nggak dapat. Ngakalin malaikat itu. Kalau ketua sama pengurus bisa dibohongin, oh dia masih sakit, padahal udah sembuh. Kalau berangkat ngaji kuat. Kata kiai kan, kalau berangkat ngaji diginiin tangannya, gerimis, masuk lagi hujan. Nah kalau mau nonton ditongolinnya pala, gerimis, jalan, hujannya kecil. itu tuh ya. Jadi kalau buat kebaikan itu halangannya banyak, tantangannya banyak. Tapi kalau untuk hal-hal yang kurang bagus itu ada dorongan, ada pressure, ada. Ayo. Nggak disuruh-suruh juga, nggak diajak-ajak, nyelonong aja. Kalau untuk keburukan, ya. Tapi untuk kebaikan mah diajak-ajak. Ayo ngaji, masih alot aja. Jamaah sana, jamaah sini alhamdulillah lancar, ya. Alhamdulillah. Pokoknya jangan banyak alasan, ya. Jangan banyak alasan. Nanti di akhirat dipersulit sama malaikat. Iya. Emang enak dipersulit. Ya Allah. Sakitnya tuh di sini, ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Subul Iman, cabang-cabang iman. Kemarin sampai cabang iman yang ke-22, yaitu mengeluarkan zakat. Hadis terakhir yang kita baca adalah ini peringatan keras dari Rasul untuk kita. Rasul bersabda, ma khalatat az-zakatu malan qattun illa ahlakatu. Tidaklah harta zakat bercampur dengan harta kita, melainkan harta zakat itu akan merusaknya. Dalam sejuta kan 25.000, harusnya yang 25 itu diapain? Dikeluarkan. Tiba-tiba tetap di dalam. Nah yang 975.000 akan rusak dengan yang 25 itu. Nanti yang 25-nya bawa sial. Yang 25 kan harus keluar, tapi masih di dompet. Ambil yang 25 itu, nanti hilang sama dompet-dompetnya. Itu salah satunya begitu. Jadi kalau barang itu, kalau harta itu emang udah waktunya keluar, emang harus dikeluarin. Paham? Kalau harus keluar emang harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, Allah punya cara lain untuk mengambil harta itu secara paksa. Kita nggak ngerti. Saya sakit, saya dapat hal yang tidak menyenangkan. Itu bisa jadi dari kelalaian, dari keteledoran dalam mentaati hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam cara mengelola harta. Dapat berapapun ditelan aja semua. Padahal dalam harta kita ada hak fakir miskin, ada hak yatim, ada hak duafa, ada hak sabilillah, ada hak itu yang mana dengan sebab kita keluarkan haknya, harta yang kita miliki akan suci, akan bersih, dipakainya berkah, gampang buat ibadah. Tapi kalau nggak dibersihkan, itu barang yang kita makan kotor, jadi penyakit. Gitu. Dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi harta yang kita keluarkan sedekah itu menjadi suci hartanya, bersih hatinya. Orang yang suka dermawan, suka berbagi, hatinya bersih. Yang gini kotor, tapi ngakunya dermawan. Iya, Pak. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin, Pak. Penyakit lahir kita yang tahu, contoh sakit kepala.
Orang lain nggak ada yang tahu kita lagi puyeng. Gatel. Orang nggak tahu kalau kita gatel. Itu penyakit dohir. Kalau penyakit dohir kita yang tahu. Gatel kah itu, pusing kah itu, sakit perut. Emang yang tahu siapa? Kita orangnya. Tapi kalau penyakit batin, dianya nggak sadar. Yang tahu siapa? Orang lain. Contoh orangnya julid. Contoh orangnya bengis. Contoh orangnya pelit. Orang cuma nggak ngomong aja karena kan gibah kalau diomongin. Tapi hatinya ngomong. Parah. Di hati tapi parah. Gitu. Kalau umat yang terdahulu disiksa juga. Ya. Hadis nafsi omongan hati, umat yang terdahulu Allah tegur. Ya, tapi khususiat untuk umat Rasulullah SAW, omongan hati itu nggak didakwa, masih dimaafkan sampai diucapkan. Kalau udah terucap, tercatat sudah. Kena dakwaan nanti. Ya, ya Allah, makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berucaplah yang baik. Kalau enggak, diam. Gitu. Dalam peribahasa Indonesia ada. Kalau diam apa? Emas. Tuh, ada emas. Ya. Kalau bicara kan apa? Perak. Kalau diam apa? Emas. Tuh, gitu. Ya. Itu saking pentingnya menjaga ucapan sampai diibaratkan emas. Diam itu emas. Kata Nabi, "Man kasura kalamuhu kasura khoto'uhu." Siapa orang yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Wow, saya Pak, kalau di sini ngobrol nggak pakai kitab, pasti banyak salahnya. Berhubung pakai kitab, kita ngikutin ini. Ngikutin ini pun salah mah ada aja. Ya. Tapi mudah-mudahan minimal salahnya sedikit gitu. Nah, waman kasura khatauhu panaru aulabihi. Kalau orang lebih banyak kesalahannya, maka api neraka lebih cocok baginya. Kan ditimbang. Nanti dihitung kebaikan, burukan itu. Nah, ashabus iman tuh calon yang nyusup kebaikannya banyak, ashabul yamin calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatu salisatu wal isruna. Bermula cabang iman yang ke-23. Shaum Ramadan adalah puasa Ramadan. Nah ini Pak, waktu ya, waktu. Ini kita bahas nih puasa Ramadan. Kan nggak berasa baru kemarin tuh Lebaran tuh. Ya, nih nggak kerasa, nggak lama. Ramadan lagi. Ya Allah. Berapa cepat perasaan waktu berlalu. Itu padahal kita hidup di dunia nggak senang-senang amat. Iya nggak? Iya. Gimana kalau di dunianya seperti sultan? Ya, ya Allah. Ya. Keadaan kadang oleng aja masih betah gitu. Ya, tahu-tahu begitu Pak. Pak Dian, tahu-tahu perasaan baru zuhur, tiba-tiba asar, baru asar, tiba-tiba maghrib. Perasaan kemarin masih remaja, tiba-tiba bapak, ntar bapak dulu. Nah, udah bapak tahu-tahu, nah, ya itu rambut udah kayak peci. Iya.
Enggak, saya nggak nyindir dia, enggak. Ya, maksudnya perubahan, ya, perubahan, bertambahnya umur kita, ya, betapa cepat, dahsyat tanpa terasa. Kalau nggak digunakan buat ibadah, seperti main bola, Pak. Nih, main bola, diutak-utik itu bola, kejar sana, kejar sini, oper sana, oper sini, gol kagak. Nah itu orang di alam dunia tuh kayak gitu, kerja, nganter barang ke Merak, nyebrang ke Lampung, Riau, Medan, Aceh. Iya, ya Allah, itu buat bekal dunia. Keluarga ditinggal, anak kasih ditinggal, malah jajan pinggir jalan. Iya, ngopi jajan, maksudnya beli kopi, ya. Ya Allah, padahal renungan betapa penting, betapa butuh, betapa perlunya perbekalan dunia, itu harus jadi bahan renungan. Betapa lebih pentingnya perbekalan akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang pemikirannya nggak sampai ke sana. Hanya yang kasat mata aja, hanya yang di depan mata saja, hanya perbekalan dunia aja. Itu dibela-belain, Pak, bener. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi untuk sholat hanya sekedar 5 menit, nggak kuat. Ngasok buat ngopi lah, cukup 5 menit. Lah, 2 jam. Itu ngopi 2 jam ada plus-plusnya itu. Ya, ya Allah. Iya, Pak. Lelah, ngantuk, ngasok, ngopi. Kuat buat ngasok, buat ngopi, tapi buat sholat kadang enggak. Yang begitu, yang sholat juga banyak, tapi didominasi dengan yang enggak sholat. Saya kerja di logistik, Pak, pengiriman barang. Saya kerja juga di perusahaan yang truknya itu ratusan. Sampai perusahaan ngadain pengajian, saya pengajarnya. Setiap Sabtu sore setelah asar ngaji. Itu montir, itu teknisi, itu pengurus, jadwal taklim. Itu di pool itu ada kali orang 200 orang, yang ngaji 7 orang. Iya, Pak, sampai gulung tikar pengajiannya. Iya, ya Allah. Itu tinggal sekarang temporari, kalau ada acara baru gitu. Kalau yang ngaji rutin mah udah nggak kuat. Nah, bapak-bapak di sini nih kuat ngaji rutin, mantap itu, mantap betul. Ya, nggak gampang. Nah, mereka yang kerja di sana karena sibuk, lagi mau ikut ngaji, itu supir ngeburu ban suruh dipasang, itu banyak alasan gitu. Jangankan sibuk buat ngaji, yang rileks aja, yang santai, buat ngaji mah berat. Seperti berangkat ke masjid, berat itu, Pak. Masjidnya dekat, jalannya bagus, kakinya gagah. Maaf, berangkat ke masjid emang gampang? Gitu. Suruh jalan sono piknik. Kuat. Iya. Tuh, bocah mendaki gunung, kuat. Melangkahkan kaki ke masjid, ora. Ada tuh sono. Gitu. Iya. Lihat dah tempat-tempat ibadah. Alhamdulillah pengisinya yang kayak gini. Remaja jarang. Ya. Itulah begitu. Ya Allah. Nah ini. Jadi nggak terasa. Ya. Kemarin Ramadan
sekarang di bulan Muharram, ya. Nanti nggak terasa tiba-tiba Ramadan. Masyaallah. Jadi termasuk cabang iman yang ke-23 itu adalah puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Ya. Bi ayat ruka syairul muftirati, yaitu dengan cara meninggalkan segala macam hal yang dapat membatalkan puasa, bahkan plus meninggalkan hal yang membatalkan pahala puasa. Itu yang membatalkan puasa secara lahir, yang membatalkan pahala puasa secara makna. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya burus. Seperti lagi puasa gibah, lagi puasa bohong, lagi puasa jelalatan. Puasanya nggak batal, puasanya, tapi nilai puasanya angus. Ya, rata-rata. Kan ulama membagi puasa terbagi 3. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Puasa awam itu puasa umumnya manusia, hanya menahan lapar dan dahaga. Maksiat mah jalan. Gitu. Tuh puasa awam. Yang kedua puasa khawas. Puasa orang yang khusus, puasa orang soleh. Di samping menjaga makan dan minum, maksiat dijaga. Mata tidak melihat yang diharamkan, telinga tidak mendengarkan yang diharamkan, mulut tidak berbicara yang dilarang. Begitu. Tangan enggak macam-macam, kaki enggak melangkah kemana-mana yang enggak jelas, gaje. Nah itu puasa yang khusus. Puasa orang yang soleh. Kita kalau udah di posisi ini udah mantap, Pak. Ya. Kita makan penasaran lagi puasa. Kan tetap aja jalan kemana? Kelihatan. Ditengok lagi ya? Yang pertama kan nggak sengaja. Iya enggak ya, lagi jalan dilirik lagi ya? Dilirik lagi, Pak. Tadi makan nggak sengaja sekelebatan. Apa di hati kan ngomong, mantul. Dia tengok lagi, anadratu laka wasani alaika. Pandangan pertama rezeki nomplok, pandangan kedua dosa. Kalau yang klinik pas sengat udah gitu doang. Yang masalah ini tetap. Itu yang masalah, ya. Iya. Balas ya, belokin lagi ya. Asal jangan sampai berhenti aja. Ingat lagi puasa. Yaudah ntar udah mau buka tuh. Adono itu. Nah yang khawasil khawas, puasa menghindarkan dari membatalkan puasa, makan dan minum, menjaga anggota badan panca indera, dan menjaga hati. Selama puasa hatinya nggak lalai kepada Allah walau sedetik. Sanggup. Itu bukan level kita. Itu level para nabi dan rasul, level para kekasih Allah. Level kita hanya sebatas puasa khusus, ya, menjaga makan dan minum dan menjaga panca indera dari yang diharamkan. Caranya bagaimana? Kalau lagi puasa, kalau nggak perlu amat, nggak usah terlalu banyak ngayam. Ya, iya. Namun shaim ibadah. Iya. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Asal jangan ngancem aja. Habis subuh tidur, bangun duhur. Habis duhur tidur, bangun asar. Habis asar tidur, bangun maghrib.
disiram sama bini itu. Tidur aja lu. Noh, dapur nggak ngebul, dapur. Ya, kawat, udah begitu. Ya, itu masih kabaya, pemalas. Ya, mana tadi? Oh ya. Fi ayamihi, puasa masih ya. Jadi siang hari hindari yang membatalkan. Biniatin fil lail, niat puasa mah di malam hari. Ini Pak, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah dan sempurnanya amal itu tergantung nih niat. Jadi niat itu Pak muktaronan bi fi'lihi, disertai saat mengerjakan. Kita sholat, niat kapan? Pas takbir. Pas mulai sholat. Kita wudhu, niat kapan? Pas membasuh muka. Kita tayamum kapan? Pas pindahin tanah. Bukan pas tanah kemana? Ke muka, bukan. Kalau niat tayamum. Ketika pindahin tanah. Awal itu tayamum. Ya. Jadi apapun itu, niat bareng dengan pelaksanaannya. Kecuali puasa. Ini adalah keringanan dari Allah. Karena kita nggak tahu terbit fajar itu jam berapa. Datang fajar, batas mulai pertama puasa. Tiap orang bernyeker fajar jam sekian. Ya lemah. Oleh karena itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk khusus niat puasa boleh nggak bareng dengan puasa. Puasanya mah nanti pas imsak tuh mulai kita puasa, niatnya mah boleh mulai habis maghrib tapi kita mau umumnya puasa niatnya kapan? Selesai taraweh. Oh si Fulan lupa niat nggak taraweh. Karena kalau taraweh pasti nih suka lupa niat puasa. Nggak ngaku. Soalnya kalau ngaku berarti nggak taraweh. Nah, Pak ketika dipimpin sama MC niat puasa, maaf, jangan hanya di lisan. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Jadi ketika nawaitu, jangan hanya di mulut, hati ikut. Nawaitu. Itu mah dirasakan. Ada yang hanya di bibir, ada yang sampai ke hati. Nah, niat itu di dalam hati. Kita kan mulut mengucapkan waktu, di hati itu niat salat. Usolli pada bakti di salah salat mengumumkan ta'ala. Itu begitu niat. Allah mulutnya mengucapkan Allahu Akbar. Niatnya di mana? Di hati ketika takbiratul ihram. Begitu. Ya. Begitu. Itu makan udah dijelasin waktu ada yang pelajaran fikih ya. Iya kan? Iya. Niat di waktu malam itu adalah keringanan. Kalau kita oleh Allah dan Rasulnya tidak diberikan keringanan begitu, pokoknya nggak mau tahu. Itu kata Rasulullah. Saya nggak tahu. Pokoknya niat puasa harus pas bareng ketika mulai puasa. Semuanya nggak akan bisa. Ahli teropong aja harus nyiapin alat, ya kan? Teropong kapan nih mulai puasa? Itu pun harus ke tempat tertentu, nggak bisa sembarangan ru'yat dari atap rumah kita. Dari tempat yang strategis bisa tembus ke ujung langit, nggak ada penghalang. Itu pun nunggu harus cuaca cerah. Kalau gumah, kalau mendung, ya nggak bisa. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Khusus untuk niat puasa nggak harus bersamaan, gitu. Cukup niat di waktu malam. Bahkan ini niat di waktu malam itu khusus untuk puasa fardu. Khusus untuk puasa fardu. Adapun puasa sunnah boleh pagi sebelum duhur, yang penting belum ngopi, belum sarapan lontong. Kalau udah
Sarapan mah rokok walaupun satu isep nebeng. Dari temen semat mulut kasih lagi batal ya itu. Iya. Nah, biniyatin fil lail li taatil maula. Niat di malam hari untuk taat kepada Allah, imanan wah tisaban. Kita puasa atas dasar iman dan mengharap ridho Allah. Minal fajri itu dari waktu fajar. Waktu fajar, mulai puasa dari fajar. Sampai kapan? Ila guru bisamsi, sampai terbenam matahari. Kita jangan make perasaan kita. Oh, matahari udah nggak kelihatan, maka baru 5:30. Ada waktunya. Lah jangankan 5:30, jam 5 di sono ada gunung. Matahari pada ada di belakang apa? Gunung. Matanya udah tenggelam itu. Makan aja. Wah. Itu orang awam tuh begitu. Jangan, kita mah ngikutin ilmunya ada. Kan sekarang ada jadwal. Ikutin. Ya. Jangan dahuluin. Kita batalin puasa Pak, kurang 1 detik aja nggak sah puasanya. Dipastikan dulu masuk. Nah, setelah pasti waktunya masuk, itu takjil. Harus bersegera puasa. Termasuk yang azan. Jangan pas datang waktu maghrib dia langsung azan, nggak boleh. Itu namanya sombong. Buka dulu, walaupun seteguk apa air, walaupun sebutir kurma. Batalin dulu. Setelah batalin baru azan. Tuh, gitu. Masalamatin minal haid, bersih dari haid, nifas, wiladah, nifas tuh ya. Itu mah buat para perempuan. Kasih tahu istrinya, anak perempuannya yang udah berkeluarga, kalau haid puasanya nggak sah, nggak usah puasa, nggak usah kodok ya, itu diganti di hari yang lain. Fi jamil yaum, di sepanjang hari. Wa minal ikma wa syakar, dan dari wur. Pingsan apa gitu ya. Jadi kalau kita sepanjang hari pingsan, basah puasanya. Kan kita sahur, selesai sahur pingsan. Sampai maghrib nggak ingat sama sekali. Nah itu nggak sah puasanya. Tapi pas habis sahur pingsan, jam 5 sadar, kamu pingsan dari tadi, masa kaget pingsan lagi, sah puasanya. Iya kaget ya, dikasih tahu dari mulai sahur dia pingsan, kaget lagi, wah pingsan. Bangun buka, sah puasanya. Mau? Jangan, orang nggak sehat itu. Ya, 2 kali pingsan. Ya. Iya. Kal akli, yang membatalkan seperti makan, wasurbi, dan minum, wal jima berhubungan badan, wasurfi duhon. Kadang kan ada yang ngeyel, ini kan nggak ditelan, jadi nggak batal. Kadang-kadang batal ya. Merokok batal. Lah, rokok pas sama heran. Kita puasa lapar, aus, buka, tek dud. Ya Allah, apa nggak pahit itu mulut? Oh nggak masuk. Pahit nggak? Iya. Ngeri. Ya. Dia mah lebih baik nggak makan 2 hari daripada nggak ngerokok 1 hari. Tuh, ngeri tuh. Rokok tuh. Biarin lu, rokoknya mahal. Biarin lu, rokoknya mahal. Ya. Dibela-belain. Yang penting ngebul. Iya.
Iya Pak, kalau ngerokok yang ngerokok ya. Tapi jangan sampai nyakitin bini. Duit buat beras dipakai rokok. Udah ngebon. Bini suruh ngutang. Emang nggak kerasa dia dijudesin sama tukang warung? Ya, coba suaminya yang ngutang, berani? Malu. Nyuruh bininya ngutang. Itu balik lagi bininya nggak dikasih, utang kemarin belum dibayar. Ya, duitnya malah dibeli apa? Rokok. Mending rokoknya beli, rokoknya ngutang juga. Ya tuh, ngutang ke warung buat beli rokok. Tahu ada nggak yang kayak gitu? Astagfirullah. Saya nanya kirain ada sedikit, taunya banyak. Ya Allah. Udah, pokoknya ketua majelis bikin bendahara narikin iuran bagi hasil dari rokok. Kalau jamaah sehari beli 2 bungkus, 1 bungkus jatah rokok simpen buat kurban. Wah, setahun bisa kurban sapi. Kalau nyimpen buat kurban seperti buat beli rokok lah, rokok 34.000. Saya suka beliin orang. Iya, ya Allah, sampurna mil itu. Ya Allah, ngeri. Iya. Wasuhuduhon al ma'ruf, menyedot asap yang kita ketahui yaitu rokok. Faida akala aw sariba nasyan fasum sahihun. Nah, kalau makan minumnya lupa sah puasanya. Kalau kita lagi pada puasa, teman kita tiba-tiba makan minum, jangan diingetin, jangan biarin. Nah, dia udah minum, udah cuci mulut, udah top, udah kenyang, syukur, puas. Aduh, nambah, nggak cukup, ente nggak puasa. Astagfirullah. Nah, sah puasanya. Iri, ya. Nah, jangan pas teman kita lagi puasa lah baru nyuap, baru ditelan, ente nggak puasa. Astagfirullah. Wah, ditelan batal, dikeluarin susah, juga seret belum apa, minum, akhirnya masuk rumah sakit. Di sini makanan melag, dia nyangkut di sini, nah itu beleka, dengki sentimen itu, ya. Saya juga ini asli dengar dari Habib ini. Jadi kalau ada yang lagi bakal dibuka, lupa, jangan diingetin dulu, biarin sampai dia apa, puas, kenyang. Itu makanan dari surga. Iya, enak lah, enak. Ngerokoknya belum, suruh ngerokok dulu biar ya. Ya Allah, ini yang lupa sampai jos pelontos sampai selesai ngerokok, selesai. Iya. Ngopi juga. Iya. Nah itu nggak batal, asal jangan pura-pura lupa. Sama juga nggak batal tuh kalau dipaksa, Pak. Dipaksa sama penjahat. Kalau dipaksa sama anaknya, anak 2 tahun, ayo Pak makan Pak. Oh ya saya terpaksa dimakan. Adono itu mah. Batal itu mah ya. Itu. Wa inna ma tamahullahu wa saqahu. Itu mah emang Allah mau ngasih makan, ngasih minum sama dia. Allah secara langsung. Karena dia bikin lu dilupa. Kama qalahu as-Suhaimi fi Lubatul Talibin. Sebagai kata Imam As-Suhaimi dalam kitab Lubatul Talibin. Jadi kalau memang lupa mah puasanya enggak apa. Enggak batal. Bapak pernah lupa? Sering. Ya cakep. Ya enggak apa-apa kalau lupa. Iya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, 1, 2, silakan.
Kalau tidak ya tutup saja. Ya. Oh, baru kebahas tadi pingsan ada yang pingsan ya. Pas sama Intan satu yang sedang dirawat dalam kondisi tidak sadar. Ya Allah, Ibu Salbiah binti Waluya. Kita baca surah Fatihah sebelum doa, bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala dengan hasil suratul Fatihah. Ibu Salbiah binti Bapak Waluyo yang sedang tidak sadarkan di ruang ICU, sedangkan kesadaran dan kesehatan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiyan li sifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا قريبنا وعضونا محمد وأسلم درجة قول سبعة رسل آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أمنا سيقنا من كفي مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا قربة لنا في ديننا توسل بتوال البصر من أن تجقن رسولك أمانة. Rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.